Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah serta dalam kondisi hujan ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini melanjutkan kembali sifat wajibnya Allah yang ketiga, yakni baqa. Di pembahasan yang lalu, sifat wujud yang artinya wajib bagi Allah yang wujud dan wajib bagi selain Allah yang tak ada, yang adam. Apapun tulisan adam itu, baik alif atau ain, tak peduli tulisannya, pokoknya kebalikan dari wujud ya ndak wujud. Begitu kok repot. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sifat qidam Allah Maha Dahulu, ya hidup itulah yang lebih dahulu daripada badan. Tanpa hidup tak ada badan. Dengan hidup maka nyatalah badan. Jadi badan inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa hidup itu wujud. Berarti hakikatnya kan badan tidak wujud, yang wujud ya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan ke sifat wajib yang ketiga, yakni baqa. Allah maha kekal, Allah maha langgeng. Kebalikan dari sifat baqa adalah fana. Tak mungkin Allah rusak. Hidup tetaplah hidup, tak mungkin hidup itu rusak. Bila hidup itu rusak, ya hancur semua. Maknanya yang diciptakan oleh hidup itulah yang rusak. Hidup sendiri langgeng, takkan pernah rusak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidup itulah yang kekal, yang menghidupi seluruh ciptaannya.
Mari kita ilustrasikan. Di dalam kita memeluk suatu agama apapun yang Anda peluk, bila kita tidak mengenal siapa Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memeluk suatu agama Tuhan? Bila kita tidak mengenal Tuhan, yang mana Tuhan itu? Yang mana Tuhan yang wajib disembah? Yang mana Tuhan yang wajib diabdi? Yang mana Tuhan yang wajib kita kembali kepadanya? Tidak mengenal, ya berarti kita belum bertuhan di sisi Allah. Bertuhan kita masih Allah Tuhan manusia. Tuhan kita masih Allah Tuhan hawa nafsu kita sendiri. Bertuhankan kepada yang fana, bertuhankan kepada yang rusak, bertuhankan kepada makhluk, bertuhankan kepada seluruh apapun yang dilakukan oleh hawa nafsu kita pertuhankan selama ini daripada mempertuhankan yang bako. Kita selama ini lebih cinta tinggal di dalam alam yang fana, alam yang rusak, alam yang hancur daripada tinggal di alam yang kekal. Karena pemahaman kita selama ini pemahaman dohir saja. Karena selama ini pemahaman kita hanya pemahaman syariat saja. Seolah-olah alam fana dan alam bako. Alam bako itu terjadinya besok setelah matinya badan. Alam baka. Alam baka yang ditakuti seluruh manusia. Alam baka prasangka manusia kan alam kubur, alam siksa, alam azab bagi orang-orang yang tak punya iman kepada Allah di hatinya. Bagi orang-orang yang tak merasa, yang tak punya Tuhan di dalam hatinya kecuali dirinya sendiri selama ini. Alam baka memang ditakuti oleh manusia. Karena manusia yang mana yang mau, yang cinta mati dengan kematian. Tak ada orang yang mau mati. Tak ada orang yang rela mati demi Tuhannya. Matinya selama ini kan matinya babakan badan. Perang secara badan, bom bunuh diri. Selama ini kan pemahaman kita pemahaman badania saja. Sedangkan pemahaman batinianya tak ada. Semua aplikasi di dalam agama diartikan arti raga, arti syariat. Ya semuanya tinggal di alam yang fana, semuanya rusak. Memang kenapa? Karena di dalamnya full dengan raga-raga manusia, full dengan syariat-syariat manusia, full dengan hukum-hukum manusia, full dengan aturan-aturan manusianya, full dengan kegiatan atau aktivitas manusianya di hatinya. Itulah alam kerusakan. Itulah alam fana. Jadi meskipun kita selama ini memeluk suatu agama, contoh kita solatnya di alam yang fana. Solatnya rusak bila di dalam hati kita yang lebih wujud daripada Allah, kita yang lebih hidup daripada Allah, kita yang lebih kuasa daripada Allah. Di dalam hati kita yang merasa sholat, kita yang merasa ibadah,
kita yang merasa zikiran, kita yang merasa sholawatan, kita yang merasa tahajud, kita yang merasa sholat duha, kita yang merasa berpuasa, semuanya serba berada di neraka, alam yang rusak, yang mana dituhani oleh diri manusianya, dan manusianya tak mau bertuhankan Tuhannya. Kenapa? Karena manusia tak mau direpoti, tak mau dikuasai, manusia tak mau dihidupi oleh Tuhannya. Karena apa? Karena manusia sudah merasa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, maka semuanya ya rusak. Alam anar, alam api-apinya manusia hancur lebur sudah. Apapun yang dilakukan oleh manusianya di dalam fahsya wal mungkar, di dalam kesyirikan, di dalam dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah. Itulah alam fanahnya manusia selama ini yang sudah dilalui, maknanya sudah dihadapi, sudah ditinggali selama ini di dalam hatinya. Saya pun juga begitu, sama, kita semua selama ini tinggal di dalam neraka, di dalam kerusakan, di dalam kejahiliaan, di dalam kesyirikan, di dalam alam fana, alam kemanusiaan, alam hawa nafsu. Inilah alam yang fana itu. Jadi bagaimana caranya pindah dari alam kemanusiaan? Bagaimana caranya pindah dari alam fana yang rusak ini? Bagaimanakah caranya pindah dari alam kegelapan ini? Pindah dari alam andar, alam api-api neraka ini. Pindah hijrah ke alam bako. Ya wajib kita mati dulu. Maknanya bila kita tak mati, maknanya bila kita tak rela, tak ridho mempersembahkan kembali kerajaan Tuhan di hati kita, maka selamanya tak akan pernah pindah kita dari alam yang fana menuju alam yang bako. Kenapa? Karena tak ada imannya di hatinya, ya disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita latih dan latih keheningan, pensucian, latih untuk mengusir kegelapan di dalam hati kita. Selama ini gunanya untuk pindah dari alam yang fana, dari alam yang rusak, dari alam yang penuh dengan lembah dosa yang tak pernah akan diampuni oleh Allah bila manusianya tak hijrah ke alam yang bako, ke alam yang kekal, ke alam yang langgeng, ya lewat mati dulu di dalam latih hening. Di dalam latih hening, ketika kita sudah mencapai fase ketiadaan diri manusia kita di hati kita, maka nyatalah Allah. Jadi bila manusianya masih merasa sampai kepada Allah, itu bukan jauh, itu masih pengakuan. Ketika manusianya sudah merasa menyaksikan hidup, bahwa hidup ini Allah, bukan, masih lama, itu kan masih sebuah pemahaman yang ada pada hawa nafsu kita. Itu hanya teori-teori saja. Bagaimana ciri-cirinya sampai
kepada Allah. Ketika diri kita benar-benar mati dan kita pun tak tahu kepada diri kita sendiri, apalagi kepada Allah. Bila kita masih bilang saya ketemu ini, saya ketemu itu, jauh sekali itu masih alam imajinasi, alam kerusakan kita, alam kefanaan kita, alam mukasyafa, alam karomah, yang mana di dalamnya banyak khodam-khodamnya. Aku ketemu Kanjeng Nabi Muhammad yang masih jauh, masih ada dirimu. Aku ketemu Nabi Khidir yang masih tambah jauh karena masih ada dirimu. Jadi tanda-tandanya ketika kita sudah tak tahu apa-apa, tak bisa cerita apa-apa, itu tandanya bila yang nyata sudah Allah. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana kita tahu bila Allah nyata sementara kita tak nyata? Bagaimana mungkin Anda tahu itu? Bagaimana mungkin kita tahu bahwa Allah yang wujud bila kita tak wujud? Coba diangan-angan. Bagaimana kita tahu alam baka sementara kita di alam yang fana? Tak mungkin tahu. Maka dari itu, bila manusianya masih merasa tahu, jauh panggang dari apinya. Yang terpenting Anda belajar dan belajar terus. Karena menuntut ilmu babakan hati ini untuk memahami pemahamannya saja butuh puluhan tahun. Bahkan manusianya sampai mati pun tak paham, kadang begitu. Apalagi untuk mengaplikasikannya. Memang tanpa guru pembimbing ya tidak bisa bila belajar sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanda untuk sampainya kepada yang dituju bila kita sudah tidak tahu apa-apa alias apa, yo meneng wae. Wong gak rupopo. Bila kita yang masih merasa melihat ini, melihat itu jauh sekali. Bahkan ketika melihat nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat ya tambah jauh. Wong kita yang masih merasa melihat, kitanya masih ada. Bila kita sudah tidak ada lagi, apa yang mau diceritakan? Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menuju alam baqo, alam yang kekal, ya kita wajib mati dulu. Ada makalah begini, bila engkau mau bertemu Allah, ya mati dulu. Tanpa mati tak akan pernah bisa bertemu Allah. Lah bagaimana mungkin bertemu Allah itu harus mati dulu? Terus agama kita selama ini bagaimana? Islam kita selama ini bagaimana? Bagaimana bisa Islam? Bagaimana bisa memasuki sebuah agama? Bagaimana kita bisa bertuhan kalau kita mati dulu? Bagaimana mungkin kita beragama dan bertuhan bila kita mati dulu? Ya tidak mungkin ketika setelah mati kita bertuhan dan beragama. Wong mati. Itu kan pemahaman syariat. Itu kan pemahamannya orang, pemahaman hawa nafsu. Yang masih memahami sebuah ayat dengan hawa nafsunya. Memahami sebuah firman-firman Allah dengan hawa nafsunya, serba badaniyah, serba syariat, yang tidak paham. Jadi bagaimana mungkin kita beragama dan bertuhan bila yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, bila yang hidup di hati kita masih hidup manusia kita, bila yang berkuasa di hati kita masih manusia kita, bagaimana mungkin disebut beragama bertuhan
Wong kita menciptakan agama dan pertuhan sendiri di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini, yakni membuat kerusakan dan kerusakan. Itulah yang dimaksud alam fana, alam kerusakan. Alamnya Tuhan dirusak oleh manusia. Kerajaan Tuhan dihancurkan oleh manusia. Kehidupan Tuhan dimatikan oleh manusia. Rohnya Tuhan dicabut oleh manusia. Penglihatan Tuhan diambil oleh manusia sehingga Tuhannya buta. Pendengaran Tuhan diambil oleh manusia, pendengaran Tuhan itu sehingga Tuhan tuli bagi manusianya selama ini. Inilah yang dimaksud alam fana. Kita selama ini tinggal di dalam siksa kubur, azab neraka, azab anar, karena bahan bakarnya masih ada, yakni badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya azab kubur dan neraka. Jadi pas dengan peristiwa ceritanya Nabi Muhammad sebelum mi'raj kepada Allah, ditunjukkan surga dan neraka. Berarti neraka dan surga itu kan bukan nanti, sekarang sudah ada dan dihuni oleh manusia-manusia. Barang siapa yang berada di dalam alam fana, alam kemanusiaan, alam hawa nafsu, yang mana Allahnya Adam, Allahnya tidak ada, Allahnya goib, dibalik manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa hidup, alamnya kebalik, yang mana manusia harus tak ada kok merasa ada. Maka itulah alam kebalik, alam fana, alam kehancuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah azab neraka dan azab kubur. Manusianya disiksa di dalam kehidupannya dengan urusan-urusan Tuhan yang dipertuhankan, yang diwujudkan di hati tiap-tiap manusianya. Siapa? Iblis dan setan, hawa nafsunya sendiri yang paling wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau mau pergi ke alam baka, ya tiadakan dirimu, matikan dirimu dahulu. Maknanya tiadakan dirimu dahulu, adamkan dirimu dahulu, sesuaikan hakikat diri sejatimu dahulu. Bila manusianya memahami, man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya bahwa dirinya tidak ada, barang siapa yang tahu dirinya bahwa dirinya tak wujud, barang siapa yang tahu dirinya bahwa dirinya tak hidup, barang siapa yang tahu dirinya bahwa dirinya tak punya kuasa apapun, faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah yang memiliki segala sifat-sifatnya. Jadi manusianya harus rela ridho mati dulu. Jadi matikanlah dirimu sebelum matimu agar engkau selamat.